Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citiawan dengan NPM 073825110047 dari Program Studi Teknik Pertambangan ingin membahas tentang materi geologi, yaitu materi geologi struktur, tektonik lempeng, alat-alat pemetaan, pemetaan geologi, dan geologi stratigrafi. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu geologi struktur. Geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, posisi, dan perubahan atau deformasi batuan di dalam kerak bumi. Deformasi batuan terjadi akibat gaya tektonik yang bekerja dalam waktu sangat lama, seperti gaya tekan, tarikan, dan geser. Proses erogenesis menyebabkan deformasi pada tubuh batuan kerak, dan menghasilkan berbagai struktur geologi, antara lain lipatan atau fold, kekar, dan patahan atau sesar. Akibat gaya tersebut, batuan dapat mengalami pelipatan, patahan, dan perekahan. Lipatan terbentuk karena gaya tekanan dan menghasilkan struktur seperti anticline dan syncline. Sesar atau patahan terjadi ketika batuan retak dan bergeser, yang dibedakan menjadi sesar normal, sesar naik, dan sesar mendatar. Kekar merupakan rekahan batuan tanpa pergeseran yang sering menjadi jalur air atau mineral. Dan ada 3 jenis stres pada materi geologi struktur, yaitu yang pertama compression atau kompresi. Kompresi dihasilkan akibat gaya eksternal yang saling berhadapan dan keduanya saling menekan batuan. Batuan yang terkena kompresi akan mengalami pemendekan. Yang kedua ada tension. Ekstensi dihasilkan akibat gaya eksternal yang saling menjauhi batuan. Batuan yang terkena ekstensi akan mengalami pemanjangan. Yang ketiga ada shear. Shear stress dihasilkan akibat gaya eksternal yang bekerja saling sejajar namun berlawanan arah. Batuan yang terkena stres ini akan mengalami pergeseran. Baik, kita lanjut ke tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa permukaan bumi tersusun atas lempeng-lempeng litosfer yang bergerak di atas lapisan astenosfer yang bersifat plastis. Pergerakan lempeng ini dipengaruhi oleh arus konveksi mantel dan energi panas dari dalam bumi. Interaksi antar lempeng membentuk 3 jenis batas lempeng. Batas konvergen terjadi saat dua lempeng saling bertumbukan, menyebabkan subduksi, pembentukan pegunungan, gempa, dan gunung api. Batas divergen terjadi saat dua lempeng saling menjauhi sehingga magma naik dan membentuk kerak baru. Batas transform terjadi saat lempeng saling bergeser sejajar dan sering memicu gempa bumi. Kita lanjut ke alat-alat geologi untuk pemetaan geologi. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu adalah palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecah batuan pada singkapan agar mendapatkan sampel batuan yang masih segar. Yang kedua ada kompas geologi. Kompas geologi merupakan alat utama dalam pemetaan geologi. Alat ini digunakan untuk mengukur jurus atau strike dan kemiringan atau dip pada lapisan batuan, sesar, dan struktur geologi lainnya. Ada juga GPS atau Global Positioning System. GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi pengamatan di lapangan. Dengan GPS, posisi singkapan batuan dapat dicatat secara akurat sehingga memudahkan pemindahan data ke peta geologi dan sistem informasi geografis. Yang selanjutnya yaitu adalah peta topografi. Peta topografi berfungsi sebagai peta
peta dasar dalam pemetaan geologi. Peta ini menunjukkan kontur ketinggian, sungai, jalan, dan bentuk medan. Informasi topografi membantu geolog dalam navigasi lapangan serta menentukan posisi dan batas satuan batuan. Ada juga yaitu yang kita butuhkan yaitu loop atau kaca pembesar. Loop digunakan untuk mengamati mineral, tekstur, dan struktur batuan secara lebih detail di lapangan. Alat ini sangat membantu dalam identifikasi awal jenis batuan dan mineral tanpa harus menunggu analisis laboratorium. Selanjutnya yaitu buku catatan lapangan. Buku catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua hasil pengamatan seperti jenis batuan, struktur geologi, kondisi singkapan, koordinat, serta sketsa lapangan. Catatan ini menjadi data utama dalam penyusunan peta dan laporan geologi. Alat selanjutnya yaitu meteran, roll meter. Meteran digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan batuan, jarak antar struktur, atau ukuran singkapan. Data ini berguna dalam analisis stratigrafi dan pembuatan penampang geologi. Yang terakhir yang kita butuhkan yaitu kantong sampel dan label. Kantong sampel digunakan untuk menyimpan contoh batuan yang diambil dari lapangan. Label berfungsi untuk mencatat kode sampel, lokasi, dan keterangan singkat agar sampel tidak tertukar saat dianalisis lebih lanjut. Pemetaan geologi. Pemetaan geologi adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kondisi geologi suatu wilayah dalam bentuk peta. Pemetaan ini mencakup sebaran jenis batuan, struktur geologi, umur relatif, dan hubungan antar satuan batuan. Pemetaan geologi diawali dengan studi pustaka dan analisis peta dasar, seperti topografi dan citra satelit. Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan, meliputi deskripsi singkapan, pengukuran struktur geologi, dan pengambilan sampel batuan. Data hasil lapangan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk peta geologi, penampang geologi, dan laporan tertulis. Materi terakhir yaitu stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan, urutan pengendapan, serta hubungan umur antar lapisan. Prinsip dasar stratigrafi adalah hukum superposisi, yaitu lapisan batuan yang berada di bawah lebih tua dibandingkan lapisan di atasnya, selama tidak mengalami gangguan struktur. Stratigrafi dibagi menjadi beberapa cabang, antara lain litostratigrafi yang mengelompokkan batuan berdasarkan litologi, biostratigrafi yang menggunakan fosil sebagai penentu umur relatif, dan kronostratigrafi yang berkaitan dengan satuan waktu geologi. Baik, itu saja presentasi saya yang membahas tentang materi-materi geologi. Sekian dan terima kasih.